Kita hari ini akan membuat kotak tisu kecil. Yang pertama kita siapkan cetakannya, aku yang dari kardus sini. Untuk tinggi kotak tisunya 8 kali 10 ya. Nanti kalau sudah jadi lebih 1 cm. Jadi kalau yang ini ukuran cetakannya ya, ini yang panjangnya 14 cm, tapi kalau untuk tingginya aku 8 cm aja. 10 kali 10 ukurannya ya. Seperti biasa ada tali, gunting, cutter. Nah, yang ini yang sudah kita potong ujungnya yang siap dipakai. Nah, ini ada contohnya cara memotong. Untuk palitnya ya, ini ada 2. Kalau dia putih bersih, aku dari bawah cara memotongnya meruncing ya ke atas kayak gitu. Nah, ini ada yang di bawahnya agak hitam, jangan dari bawah juga, tapi yang bagian hitamnya kita buang ya, supaya bagus hasil anyamannya sama, tidak ada tercampur hitam. Nah, kalau sudah meruncing seperti ini, kita lanjut. Ini yang sudah kita pipihkan ya. Cara memipihkannya ada di videoku yang sebelumnya ya. Ada yang cara menggunakan alat dan ada yang cara manual. Oke, ini ada sekitar 50 lembar yang dipipihkan. Sekarang kita mulai ambil tali kehidupan, kita ikat. Nah, kita susun. Karena aku di sini kita bikin yang kecil, jadi kita ambil bagian tengahnya. Ini eceng gondoknya aku yang panjang ya, jadi aku langsung aja. Jadi sini nggak ada sistem menyambung tulangan ya di sini karena dia panjang. Nah, aku ini kesemprot-semprot pakai semprotan bersih, air bersih kehidupan ya. Di sini kita lipat, kenapa aku semprot supaya dia itu lentur, eceng gondoknya lentur dan tidak kaku ya. Tuh. Nah, ini kita lipat satu-satu, kita susun supaya rapi. Kenapa aku dilipat sini dia supaya rapi? Kalau nggak dilipat kayak gitu nanti bisa terbuka-buka gitu. Nah, ini dilipat, taruh, baru lipat, buka gitu seperti ini. Ini ada kok tutorialnya kita di video-video yang lalu. Jadi kalian tuh bisa lihat di video-video yang udah lama gitu. Tapi kita di sini menggunakan kayak yang dulu aku yang terakhir kemarin bikin pot kecil kan. Nah, ini yang bikin kotak tisu kecil ya. Tapi caranya di sini aku menggunakan palit 1 jalur aja. Jadi mudah. Kita mulai ini memulai awal membuatnya. Jadi seperti ini, ambil 1 helai batang eceng gondok, lipat 2 seperti ini, jalan. Seperti biasa. Lipat atas, taruh ke belakang bagian bawah, tarik. 1 dilipat, 2 ke belakang, 3 tarik. 1 lipat, 2 ke belakang, 3 tarik. Lipat, taruh belakang, tarik. 1, 2, 3. Itu hitungannya 1. Ini penyambungan loh. Nah, tinggal sambungannya kan, kenapa kita meruncing, jadi ketika menyambung itu sama. Kalian mau menyambung jangan sampai ke ujung batang eceng gondok itu kalian anyam sampai mau ujung baru kita sambung, itu jangan. Nanti dia palitnya akan mengecil, tidak sama besar. Jadi kalau menurut kalian sudah merasa mengecil ujungnya, itu sudah kalian sambung walaupun masih panjang. Nah, gitu cara menyambungnya. Ini ada caranya. Ini hanya untuk pemula pasti bisa. Ini sangat mudah karena ini kita menggunakan anyaman dasar. Kalau untuk memipihkannya kalian bisa secara manual, ada cara kalian lihat cara memipihkan eceng gondok di video aku yang telah lalu, itu aja ada yang menggunakan alat pemipih dan ada yang menggunakan manual pakai kayu sama botol ya. Jadi walaupun kita nggak punya alat pemipihnya, tetap masih bisa membuat kerajinan anyaman dari eceng gondok ini. Kalau kalian untuk pemula, kalian harus banyak menggunakan tali pengikat ya, tali pengikat kehidupan. Tali jangan dibuang ya, tali rapiannya. Kalau sudah selesai masih bisa dipakai untuk ke berikutnya gitu. Jadi kalau aku yang sudah terbiasa, aku paling cuma perlu 2 ikatan. Tapi kalau kalian untuk pemula, ya harus banyak ikatannya seperti yang ada ini ya. Supaya dia nggak mudah memble atau terturun atau ke bawah waktu kita proses menarik anyaman. Ini kita sambil rapi-rapikan ya. Terus ini aku percepat ya videonya karena sudah ada di awal. Ingat,
ketika menganyam kalian mau rapi, itu sebelum menganyam itu kalian sortir atau pilih dulu batang eceng gondok yang besar, yang kecil, yang sedang gitu. Jadi aku di sini menggunakan ukuran yang kecil-kecil ya, karena aku bikin eceng gondoknya kecil, nggak mungkin kalau yang besar-besar untuk keranjang atau hampers atau tikar. Jadi aku di sini pilih yang kecil. Nah, terus sebelum menganyam kalian runcingkan atau kalian pilih dulu yang agak warnanya mau yang gelap atau yang bersih, kalian pilih dulu sebelum awal menganyam itu. Tapi kalau ingin anyamannya itu rapi, tidak kelihatan apa besar-besar itu, nih ada tipsnya lagi, kalian kalau bisa batang eceng gondok itu selalu lentur, jangan yang kering keras. Jadi supaya dia tetap lentur, itu sediakan semprotan air ya. Apalagi kalau sudah, nah ini coba kalian lihat, ini aku semprot kan, nah aku semprot dia supaya tetap lentur dengan semprot air kehidupan. Nah ini dia akan terlihat rapi dan rapat, tulangannya nggak kelihatan. Nah itu gunanya kalau eceng gondoknya lentur ya, bukannya basah banget enggak, tapi dia lentur, enak diatur, dan tangan kita juga tidak akan terasa sakit lah. Karena kalau kita menggunakan eceng gondok yang keras, tidak lentur itu, pertama anyaman kita sulit diatur untuk tingkat kerapiannya. Apalagi kalau kita memulai menganyam dari jam 10 siang ke atas, itu kan cuacanya panas. Jadi eceng gondok itu cepat kering ya, walaupun dia nah ini sudah bagian proses penutup ya. Kita asik bicara, ini sudah bagian seperti biasa. Cara penguncian batang eceng gondok itu aku tidak berubah. Ini yang cara mudah teman-teman. Kalau mau berkreasi lagi bisa dengan cara pakai alat gitu yang berbeda seperti ini. Ini paling mudah untuk para pemula buat teman-teman. Ini caranya dilipat ya. Ini cara melipat atau akhir ingin mengunci anyaman eceng gondok. Jadi sebelum misalnya 2 cm lagi hampir membatasi garis yang kita tentukan, itu sudah mulai proses pelipatan. Jadi melipatnya itu kita anyam sampai garis yang sudah kita buat gitu. Aku di sini kotak tisunya ukuran jadinya, kalau ukuran jadinya 11 kali 11 kali 11 tinggi 8 cm. Nah ini kalau untuk cetakannya 10 kali 10 cm kali 11. Cetakannya 10 kali 10 kali 10 itu bagian bawahnya. Kalau untuk tingginya itu 14 cm ya. Untuk cetakannya memang lebih tinggi. Kalau untuk sudah jadinya aku ngambil yang 8 cm aja tinggi produk. Jangan kalau tingginya sama menganyam 14 cm, untuk mengeluarkan produknya akan sulit. Nah ini sudah, tinggal merapi-rapikan, kita tarik-tarik sampai rapi lah. Kita ini kita apa ya namanya, dimasukkan itu eceng gondoknya dari setiap lipatan, ini mengunci loh. Nah ini nanti kita saling tindih ya untuk mengunci yang saling bertemu, itu ya, dimasukkan tuh, baru ditarik. Ini ada semuanya udah keajarkan. Kalau kalian sudah bisa anyaman dasar ini, kalian bisa untuk ke produk yang lain yang lebih besar. Untuk pemula tipsnya, untuk pemula belajar yang dari produk yang kecil dulu. Kalau sudah mahir atau memahami anyaman dasar dari eceng gondok, kalian bisa berkreasi ke bentuk yang lebih besar dan macam-macam bentuknya ya. Ini kita potong lah, inilah cutter. Oke, ini kan rapi dia, karena dia lentur dia bisa rapat gitu, anyamannya lebih rapi ya. Jadi menganyamnya pelan-pelan, jangan mengikuti kecepatan seperti ada di video ya. Kalau full itu akan memakan waktu yang lama, kalian percepat juga. Jadi di sini nih
Kalau sudah selesai jangan kita lepas, walaupun tali kehidupan sudah kita lepas, tapi jangan lepas ini bagian tutupnya ya. Kita lapisin lagi di bagian bawahnya tadi, ini untuk bikin tutup kotak tisu. Tapi kalau kalian mau bikin, kalau kotak tisu ada lubangnya, kalau mau bikin box untuk memberi hadiah, tidak usah dikasih lubang atasnya. Nah ini sama aja caranya, tetap kesemprot-semprot ya. Aku beri semprotkan air kehidupannya supaya eceng gondoknya lentur. Karena ini aku pas kebetulan eceng gondoknya yang panjang, jadi aku di sini produknya kecil, jadi aku nggak pakai selang apa kayak biasanya itu ada sambungan-sambungan batang eceng gondok, enggak. Ini kan kecil jadi langsung aja. Kalau dia ukurannya besar, otomatis aku pakai teknik yang ada tulangannya yang disambung. Nah ini kan kecil aja kita ya. Jadi kita percepat aja, ini sama kita rapi-rapikan ya teman-teman, rapi-rapikan, perbanyaklah tali pengikat kehidupan ya, supaya kalian waktu menganyamnya mudah. Ini untuk jadi tutupannya. Kalau biasanya aku bikin cetakan itu dua ukuran, satu untuk bagian dalam lebih kecil, satu bagian luar yang lebih besar untuk tutupannya. Tetapi di sini untuk mempermudah kalian, jadi aku bikin satu cetakan aja untuk bagian dalam. Nah, untuk bagian tutupannya kita langsung bikin dari jadi menyatu gitu. Seperti inilah contohnya untuk bagian tutupannya. Untuk bikin palitnya sama seperti kita memulai dari awal. Kenapa aku disini percepat? Karena sama, cara menganyamnya sama, tidak berlain gitu. Kecuali berbeda. Sama ya, ini anyaman dasarnya. Kita rapi-rapikan, kita tarik-tarik ya. Aduh, ini satu tali aku tertinggal. Ya, kalau kalian bisa ya perbanyaklah tali. Tapi aku biasa aja. Ini kita percepat. Tapi di sini aku mau 3 keliling aja tutupannya. Tutupannya itu jangan sampai sama ya. Paling untuk tutupannya aku 2,5 cm ya. Di sini aku 6 keliling jadinya ya. Tapi aku 3 keliling dulu baru lipatan untuk mengunci ya teman-teman. Ayo kita cepat. Nah, kita rapi-rapikan. Nah, sekarang sudah 3, sekarang 3 keliling gitu kita lipat. Cara melipatnya sama aja tadi seperti yang di awal ya teman-teman. Ya, semangat kita belajar, ngisi waktu senggang kita. Oh ya, untuk pemula kalian cukup aja kalau mau bikin seperti ini 1 kilo eceng gondok untuk belajar ya. Tapi sebelum itu kalian harus, sebelum mengawali itu kalian sortir dulu. Ini sudah 3 ya, 3 keliling ya. Setelah dilipat itu setelah dilipat kita putar 3 keliling baru kita proses penguncian. Nah gitu. Terus kalau sudah bisa, setelah itu kita tarik seperti ini ya. Ini ada yang ketinggalan karena pendek jadi disambung ya, dia harus ditindih gitu supaya nggak lepas ya. Yang potongannya itu masukkan ke dalam, jadi nggak kelihatan. Ini kita tarik lagi, tapi tariknya sambil merapikan, jangan sampai miring-miring ya, nggak rata, benjot misalnya miring. Ada ini supaya rata lah, kan kita potong-potong ya supaya rapi. Nah ini hasil dari yang kita semprot eceng gondoknya lentur ya, tidak keras, jadi dia bisa rapi, tulangannya tidak kelihatan. Dan kenapa ini kecil-kecil, kebetulan aku menggunakan batang eceng gondok yang kecil. Sekarang kita lepas tali kehidupannya supaya nampak lah ini sudah jadi, tapi jangan dilepas dulu ya, kita bikin bulatan tengahnya dulu. Aku ambil untuk bulatannya ukurannya kalian bebas aja. Ini aku bekas rolan pita ya, sudah kita gambar. Terus kita kasih dengan lem. Aku di sini menggunakan kepangan kecil. Nah, kita pasang kepangan kecilnya sampai benar-benar merekat ya teman-teman. Harus benar-benar merekat. Kalau nggak mau bulat, kalian bisa bentuk segi 4, terserah kalian untuk melobanginya ya. Kalau tidak dilobang bisa jadi box ya, tempat kotak itu. Kalau dilobang ya kotak fisik. Sekarang kita lepas ya, kita lepas dari cetakannya. Nah sekarang sudah jadi, kita lepas tutupannya. Nah kan seperti ini ya, tinggal kita lobangi aja lagi pelan-pelan menggunakan cutter. Cara
kalau baginya menggunakan satu cetakan bisa jadi seperti ini, ada tutupannya gitu. Kalau dulu aku biasanya menggunakan cetakannya 2, sekarang aku satu aja yang simple. Sekarang ada sisa-sisanya. Nah, ini sudah jadi hasilnya. Kotak tisu dari Batang Eceng Gondok. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya ya teman-teman.